Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini 22 Februari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Pesta ini dimaksud untuk menghormati Petrus sebagai gembala tertinggi gereja yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa rohani atas anggota gereja. Hal itu dinyatakan oleh Yesus setelah dalam Injil seperti tadi kita lihat dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 19, Petrus mengungkapkan keyakinan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia sebagai orang Yahudi mempunyai latar belakang budaya dan agama Yahudi, namun mengenal Kristus dari dekat. Dia berani merumuskan iman dan kepercayaannya akan Yesus, siapa dia. Dan Yesus pun menangkap ini sebagai ungkapan iman Petrus yang atas kuasa, atas kehendak Bapa Surgawi. Itu dia telah dipilih oleh Bapa Surgawi untuk memimpin umat agar sungguh bisa beriman, sehingga wahyu, pernyataan, karya keselamatan dan ajaran-ajaran Kristus itu bisa ditangkap dengan baik, lalu diteruskan, diajarkan kepada sesama, sehingga karya keselamatan yang dikehendaki Bapa Surgawi itu bisa terlaksana. Maka dari itu menjadi penting bahwa tahta Petrus itu bukan menunjuk pada kuasa-kuasa yang semena-mena, melainkan bertitik tolak dari keyakinan iman yang diungkapkan oleh Petrus sendiri, yang kemudian di-sharingkan, dibagikan kepada umat yang digembalakannya bersama teman-temannya. Maka dalam bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Santo Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4, Santo Petrus mengajak para penatua dan para gembala umat agar sungguh menggembalakan umat dengan sabar, dengan tulus ikhlas, sukarela, dengan semangat pengabdian dan keteladanan, tentu sebagai orang yang mengimani Kristus. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya juga mau mengajak sahabat-sahabat Rema untuk mendoakan juga Paus kita yang diberi kepercayaan menduduki tahta Petrus ini, agar sungguh mempunyai iman yang benar, yang mendalam, karena hidup rohaninya yang tekun dan mendalam. Dan semoga Allah Bapa sungguh berkenan pada Bapa Suci ini, pada Paus kita, untuk terus memimpin umatnya. Dan semoga kesehatannya yang di hari-hari ini terganggu itu bisa segera teratasi. Bahkan semoga saat berobat, di mana tentunya banyak saat sendirian dalam keheningan, itu menjadi kesempatan utama bagi Bapa Suci untuk sungguh bersatu secara rohani dengan Roh Tuhan, sehingga rahmat yang diperlukan baginya itu sungguh bisa ia terima sebagai pemimpin gereja. Maka marilah saudara-saudariku terkasih,
kita dalami terus iman kita akan Kristus. Kita pelajari warisan-warisan iman yang kita terima, baik itu firman Tuhan, sabda Tuhan dalam kitab suci, maupun sungguh lewat sharing-sharing dan lewat perayaan-perayaan iman bersama. Kita mencoba menangkap siapa Kristus, dan dia sungguh juru selamat, dan kita menanggapinya dengan penuh iman, percaya dan melaksanakan ajaran-ajaran itu. Dengan demikian, karya keselamatan terus bisa berlangsung dan kita tularkan kepada sesama di sekitar kita, terutama mereka yang kita layani dalam keluarga, anak cucu, mereka yang lemah, mereka yang memang membutuhkan mungkin terang iman. Semoga semakin banyak umat yang sungguh beriman, sehingga rencana keselamatan Allah tetap bisa berlangsung, dan tahta Petrus itu sungguh berfungsi pertama-tama untuk memantapkan iman, untuk meneguhkan iman kita semua agar tetap menyatu dan kokoh kuat di dalam nama Kristus. Kiranya berkat Allah senantiasa menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.